Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan sebuah video dengan tema Perang Padri. Namun sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Agnes dan rekan saya. Nama saya Andi Dana Cerasim. Jatuh. Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Sulis. Siti. Dengar-dengar Belanda akan datang kemari ya? Iya, bagaimana ya nasib kita? Padahal nasib kita sudah tidak aman. Nah, aku juga berpikir seperti itu. Keesokan harinya, Belanda pun datang. Di tempat lain, Tuanku lihatlah, Imam mereka sedang Bonjol meminum dan minuman Suli keras. sedang berjalan dan mereka bertemu dengan kaum adat. Sekarang kamu sudah kalah. Cepat serahkan uangmu. Baiklah. Hei kalian, hentikan permain itu. Islam dilarang untuk berbuat judi. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Kamu tidak berhak melarang kami untuk melakukan perjudian ini. Apa hak kamu sehingga kamu bisa melarang kami melakukan tradisi kami sendiri? Baiklah, kami akan pergi dan tidak akan memaksa kalian untuk berhenti. Baiklah, jika itu kemauan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Siti. Om Padri, Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? saya singgah di sini hanya untuk mengatakan sesuatu. Apa itu Tuan? Tidakkah kalian berpikir bahwa kaum Padri lebih sedikit dibanding kaum adat, sehingga kaum adat bisa melakukan apa saja untuk membuat kaum Padri dicap buruk oleh semua orang? Oh, benarkah itu Tuan? Jika kamu tidak percaya, ambillah uangmu. Tidak, saya percaya dengan Tuan. Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan perjalanan saya. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Maksud Siti kalian apa? bertemu saat Menjatuhkan nama mereka berjalan. Kaum kami. Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tidak baik tentang kaum kami kepada orang-orang sekitar sini? Apa-apaan ini? Hah, saya akan laporkan perbuatan kalian ke Tuan Imam Bonjol karena telah menjatuhkan nama baik kaum kami. Baiklah, jika seperti itu, saya juga akan melaporkan kalian kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum adat dan kaum Padri sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kamu tidak perlu membawa barang tajam itu untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah, apa kamu takut kalau kita berperang? Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, Datuk. Tidak usah banyak bicara kamu. Perang pun terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan. Sore, ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Saya ingin memohon bantuan Belanda untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri. Jika saya membantumu, keuntungan apa yang saya dapatkan, Datuk? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa? Jika kita menang, kita bisa membagi 2 tanah Minangkabau. Ide yang bagus, Datuk. Baiklah, besok pagi kita bertemu untuk membuat perjanjian dengan Tuan Imam Bonjol. Alright, saya tunggu besok. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri, kemudian kaum adat, untuk menguasai wilayah ini. Keesokan harinya, Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut, yang dinamakan dengan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Datuk,
Kenapa kita harus berpikir seperti ini? Bukannya kita sama? Apa yang sama? Jelas kita berbeda. Kamu dengan segala omong kosongmu dan aku dengan ajaran nenek moyangku. Kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan ini. Halah, terserah kamu. Yang terpenting saya sudah menandatangani perjanjian tersebut dan batas kaum adat sudah ditentukan. Oke, baiklah. Saya harap ini memang terkait untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa untuk kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk menemui Tuanku Imam Bonjol. Saya telah menyesal mengikuti perjanjian tersebut. Sekarang kaumku sudah banyak mengeluh bahwa Belanda memperlakukan mereka dengan kerja paksa. Syukurlah jika kau menyadarinya. Lihatlah perlakuan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkannya dari awal. Sekarang kita harus berpikir bagaimana cara mengusir Belanda itu. Saya percaya ketika saya melihat dan maaf karena saya telah mengenai kepercayaan mereka. Ini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Sekarang kumpulkan pengikutmu semua. Besok kita akan bertemu di dekat tempat peristirahatan Belanda dan kita harus membawa pasukan masing-masing. Baik. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi kedua golongan tersebut. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober tahun 1937, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa di dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda. Perang Padri mengajarkan kepada kita bahwa dua kelompok yang sedang bertikai dapat bekerja sama untuk mengusir penjajah di tanah air tercinta kita. Sekian dari video yang kami tampilkan tadi. Mohon maaf bila ada kurangnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.